warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa-siswi SDMPU Jatipura kelas 3 yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu di pelajaran sejarah kebudayaan Islam ya. Yang kali ini pada pertemuan kedua atau pembelajaran kedua di tanggal 4 Agustus tahun 2021. Langsung saja untuk pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas atau mempelajari tentang keadaan geografis masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, untuk pagi hari ini kita akan mempelajari tentang keadaan sosial masyarakat Arab sebelum Islam ya. Kalau kemarin keadaan geografis. Kalau hari ini keadaan sosial ya. Keadaan sosial itu berhubungan dengan apa atau keadaan sosial itu? Keadaan sosial itu berhubungan dengan kehidupan manusianya ya, kehidupan manusianya, kebiasaan sehari-hari itu dinamakan keadaan sosial ya. Nah, orang-orang masyarakat Arab sebelum Islam dulu itu banyak memiliki kelebihan. Dulu mereka itu hidupnya berkelompok-kelompok atau bersuku-suku, atau namanya suku itu kabilah. Nah, mereka itu dari suku-suku itu mementingkan kelompoknya masing-masing. Ya, jadi kalau ada perselisihan antar kelompok yang lain, mereka membela kelompoknya sendiri. Walaupun itu salah atau benar, pokoknya yang penting membela kelompoknya masing-masing. Nah, terus di antara mereka itu sebenarnya di samping mereka itu loyal kepada kelebihan dari bangsa Arab. Nah, bangsa Arab pada saat itu salah satunya kebaikannya punya banyak kelebihan sebenarnya. Yang pertama, memiliki fisik yang kuat. Terus pemberani. Terus daya ingatnya juga tajam. Terus menepati janji, teguh pendirian, dan loyal kepada pemimpin. Nah, itu beberapa kelebihan masyarakat Arab pada saat itu ya, sebelum Islam datang ke masyarakat Arab. Nah, tapi walaupun mereka banyak kelebihan, nah ada juga kebiasaan buruk yang mereka lakukan ya. Yang pertama, mereka minum khamr. Nah, khamr itu minuman keras yang bisa memabukkan. Kalau sudah mabuk nanti mereka tidak ingat apa yang diperbuat, biasanya mereka tidak bisa mengendalikan diri. Makanya dalam Islam minum khamr itu tidak diperbolehkan. Terus yang kedua, mereka juga melakukan perjudian dan perampokan ya. Jadi perjudian dan perampokan itu sering mereka lakukan ya, padahal itu buruk juga. Di Indonesia juga, kalau kita di Indonesia juga tidak diperbolehkan melakukan perjudian dan perampokan. Terus yang ketiga, melakukan perzinahan dan juga perbudakan. Nah, kalau dulu mereka masih melakukan perzinahan dan perbudakan, itu tidak diperbolehkan setelah mereka datang Islam, karena perbuatan mereka juga perbuatan yang tidak baik, merugikan orang lain. Terus yang keempat, mengubur anak perempuan secara hidup-hidup. Nah, kebiasaan masyarakat Arab yang lain yaitu mengubur anak perempuan secara hidup-hidup. Kenapa anak perempuan dikubur secara hidup-hidup? Itu kalau masyarakat Arab dulu memang kaum perempuan itu dianggap derajatnya lebih rendah ya daripada kaum laki-laki. Orang yang mempunyai anak perempuan itu seperti malu, makanya mereka mengubur anak perempuannya secara hidup-hidup ya. Kalau punya anak laki-laki mereka bersukaria, sangat senang, tapi kalau mempunyai anak perempuan mereka malu dan mengubur anaknya secara hidup-hidup. Dan yang kelima, kebiasaan mereka yang kelima yang buruk, mempraktekkan riba atau bunga dalam amalilah. Nah, riba itu apa atau bunga itu apa? Misalnya ada orang yang meminjam 100.000. Nah, mereka harus mengembalikan 110.000 atau 120.000. Jadi ada tambahan dalam pinjamannya itu. Dalam Islam itu tidak diperbolehkan ya, karena bisa membebani orang yang berhutang. Dan yang selanjutnya, yang keenam, itu menghamburkan harta dan tidak mau berbagi. Mereka suka berjudi, suka minum khamr, suka menghabiskan harta mereka dan tidak mau berbagi dengan orang lain. Nah, itu beberapa kebiasaan
buruk masyarakat Arab sebelum Islam datang. Nah, terus selanjutnya kita lanjut ke kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam itu seperti apa? Nah, kebudayaan itu berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan seni. Nah, masyarakat Arab itu paling cinta terhadap seni, terutama dalam bidang syair. Kalau mereka itu sangat menghargai seni dan apalagi di bidang syair. Makanya orang yang pandai bersyair atau ada suku lain atau dari kabilah lain itu memiliki penyair yang bagus, mereka langsung menganggap suku itu memiliki kelebihan dari suku yang tidak memiliki penyair-penyair yang bagus itu. Makanya orang-orang di sana sampai penyair itu bisa mengangkat derajat orang lain. Semakin banyak penyair, semakin dia menjadi penyair itu semakin dihargai, derajatnya bisa naik, ya, itu. Terus itu berhubungan dengan kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, yang terakhir kita akan membicarakan tentang keadaan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Di buku LKS kalian halaman 10, 11. Nah, itu bisa dibaca kalian nanti. Keadaan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Ekonomi itu berhubungan dengan peredaran uang, ya. Jadi peredaran uang, terus cara bertahan hidup mereka. Nah, kan biasanya mencukupi kebutuhan pokoknya lewat apa? Nah, misalnya perlu makan. Nah, itu kecukupannya dari apa? Nah, itu misalnya mereka harus bercocok tanam, misalnya mereka harus menjual pertanian, maksudnya hasil-hasil pertanian. Nah, seperti itu namanya keadaan ekonomi. Seperti orang dia pasar itu merupakan pusat ekonomi masyarakat. Jadi di sana ada orang yang menjual, ada orang yang membeli. Itulah yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita membicarakan tentang keadaan ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, pada saat itu masyarakat Arab sebelum Islam itu kalau orang yang masyarakat tinggal di kota yang menetap, nah itu kan orang Arab kebanyakan ada dua. Yang pertama itu menetap, yang satunya lagi biasanya hidup berpindah-pindah. Nah, berpindah-pindah itu biasanya mereka hidup di daerah yang di tengah-tengah karena memang daerahnya gersang, sedikit curah hujan, mereka jadi berpindah-pindah untuk mencari daerah yang subur untuk mengembalakan ternaknya. Tapi orang yang sudah di tempat yang subur, di situ di daerah pinggiran kota Jazirah Arab, itu mereka akan menetap di sana, kebanyakan menjadi pedagang, seperti yang kemarin sudah Pak Guru sampaikan secara geografis Jazirah Arab itu. Nah, mereka yang berdagang pertama berarti mereka itu menggantungkan hidup dari perekonomiannya yang pertama dari perdagangan. Nah, orang-orang yang berada di kota-kota besar di pinggiran Jazirah Arab itu mereka berdagang. Nah, itu mereka kebanyakan itu berdagang itu bisa dengan kerjasama bagi hasil. Nah, nanti punya dagangan terus dijualkan orang lain, nanti hasilnya dibagi, labanya dibagi, itu bisa. Terus berdagang dengan rombongan, nanti dari Jazirah Arab atau dari Mekah nanti biasanya ke kota lain, berdagang dengan rombongan, nanti bisa ke Irak, bisa ke wilayah lain untuk perdagangan. Nanti bisa memakan waktu berhari-hari untuk berdagang keluar kota itu, ya. Terus kalau berdagang ke kota lain itu harus mengatur waktu perjalanannya. Jadi nanti kalau cuacanya mendukung, sedang tidak ada badai pasir dan lain-lain, itu bisa dilaksanakan untuk perdagangan, ya. Terus selain di bidang perdagangan, untuk masyarakat Arab itu menggantungkan perekonomiannya kepada pertanian
dan juga peternakan. Yang pertanian itu kebanyakan memang dari tadi pertanian dan peternakan itu kebanyakan orang yang berpindah-pindah atau suku Badui tadi, orang masyarakat Badui ya yang berpindah-pindah itu. Nah, mereka pertanian menanam buah-buahan, sayur-sayuran, terus menjualnya ke kota-kota. Dan juga di peternakan juga sama. Peternakan mereka biasanya beternak domba, terus atau biri-biri atau unta, atau keledai. Nah, mereka terus menjualnya juga ke kota-kota. Nah, itulah anak-anak tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam, itu keadaan sosial masyarakatnya, terus keadaan ekonominya, dan juga keadaan secara kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam datang ke negara tersebut. Mungkin itu pertemuan pada pagi hari ini. Kalian bisa membaca-baca di buku LKS kalian mulai halaman 6 sampai halaman 11. Terus nanti soal-soal yang Pak Guru tugaskan tolong bisa dikerjakan. Yang belum mengerjakan bisa menyusul ya yang kemarin untuk pelajaran sejarah kebudayaan Islam di tugas pertama. Yang belum silahkan bisa dikerjakan. Dari Pak Guru cukup. Terima kasih telah menyimak video dari Pak Guru. Ada banyak kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.